Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan. Kami puji, sembah dan muliakan nama Tuhan di minggu yang berbahagia ini. Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan menyertai setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan, agar kami boleh paham, mengerti, dan dimampukan oleh Tuhan untuk melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan menyapa kita pada saat ini dari Roma pasal 4 ayat yang pertama sampai ke-5. Dilanjutkan dengan ayat 13 sampai ayatnya yang ke-17. Roma pasal 4 ayat pertama sampai ayat yang ke-5. Dilanjutkan ayatnya yang ke-13 sampai ayat yang ke-17. Kami akan membacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Jadi, apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batalah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka. Tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dalam hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkaulah telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah, kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikannya dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita pada saat ini, dibenarkan karena iman. Dibenarkan karena iman. Pada dasarnya semua orang, semua manusia tanpa terkecuali hidup di dalam keberdosaan. Ketika manusia hidup dalam keberdosaan, yang menjadi pertanyaannya, bagaimana dosa yang ada dalam kehidupan kita bisa dihapuskan, bisa dibersihkan.
Apakah ketika kita melakukan banyak perbuatan-perbuatan baik, dosa kita bisa hilang? Dosa kita bisa dihapuskan? Tidak. Manusia tidak mampu menghapuskan dosanya dengan upayanya sendiri. Dengan melakukan segala bentuk banyak perbuatan-perbuatan baik, itu tidak bisa menghapuskan dosa kita. Bagaimana kita bisa menghapus dosa? Firman Tuhan katakan bagi kita, hanya karena iman semata kita boleh dibenarkan di dalam Tuhan. Iman yang bagaimana? Tentu iman percaya kita kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Rasul Paulus dalam teks firman Tuhan yang kita baca dan renungkan pada saat ini, Rasul Paulus mengambil contoh tokoh besar dari perjanjian lama, yaitu Abraham. Adalah satu contoh tokoh Alkitab yang dibenarkan bukan karena perbuatan, tetapi karena kepercayaannya. Mulai Abraham dipanggil untuk pergi ke negeri yang tidak diketahuinya, dan Abraham harus meninggalkan keluarganya, negeri asalnya. Abraham taat kepada Tuhan. Setelah itu Allah juga berjanji akan menjadikan Abraham berkat dimanapun dia berada. Bukan hanya itu, Allah juga berjanji akan memberikan keturunan kepada Abraham seperti bintang di langit. Abraham meyakini hal itu, sehingga Tuhan Allah katakan, Allah memperhitungkan itu sebagai sebuah kebenaran. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Abraham hanya taat dan setia karena kepercayaannya kepada Tuhan itu sempurna dan utuh. Sehingga apapun yang dikatakan Tuhan, dia taat dan setia. Sehingga imannya itu dikatakan Tuhan menjadi sebuah kebenaran. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada saat Abraham dipakai Tuhan untuk menjadi teladan bagi kita, maka kita adalah keturunan Abraham. Karena Abraham kita sebut sebagai bapa orang-orang percaya. Apakah kita mengimani Abraham sebagai bapa orang-orang percaya? Karena kita percaya kepada Tuhan, bukan karena kita melakukan perbuatan baik, tetapi karena iman kita percaya kalau kita mendapatkan anugerah keselamatan yang daripada Tuhan. Rasul Paulus juga ingatkan Bapak Ibu saudara-saudara melalui firman Tuhan, hukum Taurat tidak dapat melepaskan dan membebaskan manusia dari belenggu dosa. Hukum Taurat ditetapkan hanya agar kehidupan manusia hidup di dalam keteraturan, hidup di dalam norma-norma yang ada, sehingga tidak melakukan sesuka hati
Ada aturan-aturan yang harus mereka lakukan, yang harus mereka kerjakan. Tetapi aturan-aturan itu sesungguhnya tidak bisa membawa manusia ke dalam keselamatan. Ini perbuatan-perbuatan baik, hukum Taurat, aturan-aturan agama yang kita lakukan dan kerjakan, semua itu akan menjadi kesia-siaan kalau kita tidak terlebih dahulu mengimani Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang utama. Jadi apakah kita harus melakukan perbuatan baik? Iya. Kalau kita sudah diselamatkan di dalam Kristus Yesus, maka buah dari keselamatan itu kita harus melakukan perbuatan baik. Apa yang mau kita renungkan Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan pada minggu ini? Kita harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Kita harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan yang memimpin, yang memelihara, yang melindungi, menyelamatkan kehidupan kita. Yang kedua, ketika kita sudah percaya, maka yang harus kita kerjakan adalah taat dan setia kepada firman dan melakukan kehendak Tuhan. Sama seperti yang dilakukan oleh Abraham. Dia bukan hanya percaya kepada Tuhan, tetapi dia tunjukkan, dia buktikan melalui ketaatannya dan kesetiaannya kepada Tuhan. Sehingga Abraham boleh dibenarkan. Apakah kita mengaku, aku orang percaya, aku percaya kepada Kristus, aku percaya kepada Tuhan, tetapi gaya kehidupan kita tidaklah mencerminkan, tidaklah setia, taat dalam melakukan segala perintah dan ketetapan Tuhan. Dan yang ketiga, karena kita sudah dibenarkan, maka datanglah kepada Tuhan dengan mengucap syukur. Kenapa kita harus datang kepada Tuhan? Karena Yesus yang mati di kayu salib itu telah menebus dosa kita. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena perbuatan kita, tetapi karena kasih karunia Tuhan semata. Karena anugerah Tuhan kita mendapatkan keselamatan. Sehingga kita harus bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur karena kita memperoleh keselamatan yang begitu sempurna. Tanpa anugerah Tuhan, kita tidak bisa lepas dari yang namanya belenggu dosa. Jadi mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kembali ke tema kita, dibenarkan karena iman. Kita harus yakin iman kita yang utama terlebih dahulu. Ketika iman itu sudah ada, maka iman itu boleh kita buktikan, praktikkan, nyatakan melalui perbuatan kita, tindakan dan ketaatan, bahkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Karena iman juga tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah kosong, adalah mati. Marilah Bapak Ibu Saudara-saudara, Roh Kudus Tuhan menolong kita agar iman kita tetap terpelihara kepada Kristus Yesus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat anugerah Tuhan yang mengizinkan kami untuk boleh mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman Tuhan, tetapi hamba-Mu percaya kuasa Roh terus berkarya kepada setiap orang yang rindu dan setia mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin.
Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan pada saat ini, mari kita serahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa kami yang kami kenal dalam Kristus Yesus, kami pantas bersyukur karena saat ini Tuhan masih berikan kasih-Mu kepada kami. Kami menikmati segala berkat-berkat Tuhan, khususnya Tuhan izinkan kami boleh kembali mendengarkan firman Tuhan. Biarlah hati dan pikiran kami diberkati oleh kuasa Roh-Mu, sehingga firman Tuhan dapat kami mengerti. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan menyapa kita pada saat ini dari Yohanes pasal 9 ayat 35 sampai ayat yang ke-41. Yohanes pasal 9 ayat 35 sampai ayatnya yang ke-41. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman Tuhan. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia, Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia juga sedang berkata-kata dengan engkau. Dialah itu." Katanya, "Aku percaya Tuhan." Lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat, dapat melihat. Dan supaya barang siapa yang dapat melihat, menjadi buta." Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ dan mereka berkata kepadanya, "Apakah itu berarti bahwa kami juga buta?" Jawab Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata kamu melihat, maka tetaplah dosamu." Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita pada saat ini, bersukacita karena percaya. Bersukacita karena percaya. Bapak Ibu Saudara-saudara, kepercayaan orang percaya, kita orang-orang Kristen, akan semakin terasa, akan semakin terlihat ketika kita merasakan secara pribadi kuasa dan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Sebelum kita merasakan kasih dan kuasa Tuhan dalam kehidupan pribadi kita, sulit kita menaruh rasa kepercayaan kepada Tuhan. Kita harus merenungkan, kasih Tuhan dan kuasa Tuhan sangat besar dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa menjadi orang-orang percaya. Setelah kita sudah menjadi orang percaya, maka kita tidak bisa diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran apapun yang mencoba menggoyangkan iman kita. Setelah kita sudah menjadi orang yang sungguh-sungguh percaya, maka kita dapat menjadi saksi Tuhan akan kepercayaan dalam kehidupan kita. Menceritakan kasih dan kuasa Tuhan kepada setiap orang, sehingga kita boleh menjadi saksi-saksi Tuhan. Firman Tuhan pada minggu ini mengisahkan bagaimana Yesus menyembuhkan orang yang buta.
dan orang buta itu merasakan kasih dan kuasa Tuhan. Ketika murid-murid melihat orang buta itu, murid-murid bertanya, "Guru, siapakah yang berdosa? Orang tuanya atau orang buta itu?" Apa jawab Yesus, Bapak Ibu? Bukan orang tuanya dan juga bukan dia, melainkan pekerjaan Allah yang mau dinyatakan dalam kehidupannya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, kebutaan yang dialami orang tersebut bukan karena dosa, tetapi ada pekerjaan Tuhan yang mau dinyatakan dalam kehidupannya. Dan Tuhan memberikan kesembuhan bagi orang buta itu. Ketika dia sembuh, Bapak Ibu, semua heran. Semua orang takjub akan kesembuhan yang dialaminya. Tetapi dari ketakjuban dan keheranan mereka, ada orang-orang Farisi yang tidak senang akan kesembuhan itu. Mereka tahu Yesus menyembuhkan orang buta itu pada hari Sabat, sehingga mereka bertanya, "Siapakah yang melakukan hal ini kepadamu?" Dia itu adalah orang yang berdosa, kata orang-orang Farisi. Tetapi orang buta itu berkata, "Tidak ada seorang pun yang mampu menyembuhkanku kalau dia tidak berasal dari Allah." Sungguh luar biasa iman dari orang buta itu, Bapak Ibu. Dia tidak takut karena dia sendiri merasakan kuasa Yesus dalam dirinya. Kesembuhan dia alami. Mulai dari kecil lahir dia sudah buta, tetapi dia yang dia percayai mampu menyembuhkan dan membuat matanya terbuka untuk melihat dunia ini. Dia berani. Tidak ada seorang pun yang dapat menyembuhkanku kalau dia tidak berasal dari Allah. Orang-orang Farisi marah dan mengusir dia. Bapak Ibu, teks 3 ayat 35-41, ketika Yesus tahu dia diusir, Yesus berkata kepada orang buta itu, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Dia katakan, "Aku percaya ya Tuhan." Ketika dia sudah katakan itu, dia sujud menyembah Tuhan Yesus sebagai bentuk kepercayaannya, sebagai bentuk syukurannya karena mujizat dan anugerah Tuhan telah dia rasakan. Bapak Ibu, luar biasa. Dia bersuka cita karena dia percaya. Jadi ada sukacita tersendiri kalau kita percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Seperti yang dialami orang buta tadi. Yesus katakan, "Aku datang ke dunia ini untuk menghakimi." Katakan Yesus, orang yang buta melihat, dan orang yang melihat menjadi buta. Orang Farisi merasa, "Apakah perkataanmu itu mengatakan kami juga orang buta? Karena kamu katakan kamu melihat, maka Yesus katakan dosamu tetap ada." Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ketika kita merasa menjadi sempurna, menjadi suci, menjadi orang-orang yang taat kepada peraturan agama, kita merasa seperti orang yang tidak lepas dari dosa. Merasa orang-orang yang sempurna dan hebat. Tetapi nyatanya itu tidaklah demikian. Kita harus belajar dari orang buta tadi. Buta secara fisik, tetapi hati dan imannya percaya kepada kuasa Yesus.
Apa yang mau kita renungkan dari firman Tuhan pada minggu ini, Bapak Ibu Saudara-saudara? Kita harus percaya kepada kuasa Tuhan. Kita harus percaya kepada kuasa Tuhan. Karena kalau kita sudah percaya, Bapak Ibu, maka kita percaya juga Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Yang kedua, berani bersaksi atas kepercayaan kita tadi. Kalau kita sudah percaya ada kuasa Tuhan, ada kasih Tuhan, maka kita berani saksikan kasih dan kuasa Tuhan itu kepada semua orang. Walaupun terkadang kesaksian kita itu tidak banyak orang yang menerima, banyak orang yang tersakiti, banyak orang yang tidak senang. Sama seperti orang buta tadi ketika dia bersaksi, tidak ada seorang pun yang bisa menyembuhkan kalau dia tidak berasal dari Allah. Berani dia bersaksi karena kuasa Tuhan dirasakan secara nyata dan langsung. Begitu juga dengan kita. Kalau ada mujizat dan kasih Tuhan yang kita rasakan, mari itu menjadi satu alasan bagi kita untuk berani bersaksi. Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu sumber keselamatan. Tuhan itu menghapuskan dosa. Tuhan itu menyelamatkanku. Saksikan. Kalaupun kita tidak bisa, mungkin kita memiliki keterbatasan untuk bersaksi melewat kata-kata, saksikan melalui praktek kehidupan kita. Cerminkan yang kita lakukan, yang kita kerjakan adalah perbuatan yang berdasarkan kehendak Tuhan. Pasti melakukan perbuatan baik karena kita sudah percaya tadi. Dan yang ketiga, ketika kita sudah percaya, ketika kita sudah bersaksi, dan yang terakhir, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur karena Tuhan memberikan kita kepercayaan itu. Bukan karena pikiran kita, tetapi karena anugerah Tuhan yang mengatakan, yang dinyatakan dalam kehidupan kita. Anugerah Tuhannya yang mau kita syukuri. Kita boleh diselamatkan karena Tuhan. Kita boleh merasakan berkat karena Tuhan. Seperti yang dilakukan orang buta tadi, dia sujud menyembah Tuhan. Sembahlah Tuhan, sujudlah kepadanya. Rasakan apa yang kamu alami saat ini. Rasakan apa yang kamu nikmati selama ini. Bukan karena kekuatan dan hebat kita, tetapi itu semua karena anugerah Tuhan. Sehingga kita dengan rendah hati sujud menyembah Dia. Amin. Kita berdoa. Terima kasih, kami percaya Tuhan, firman-Mu menjadi kekuatan dan pertolongan bahkan penuntun dalam kehidupan kami. Kami diingatkan kembali akan kasih dan kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada setiap kami orang percaya. Biarlah iman kami percaya kepada kasih dan kuasa Tuhan. Dan ketika kami sudah percaya, kami berani menjadi saksi Tuhan atas setiap anugerah yang Tuhan boleh nyatakan dalam kehidupan kami. Dan ajari kami untuk tetap setia bersyukur kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.